Selamat datang kembali di Spectra Voices. Dengan aku, Kiran. Nah, hari ini adalah hari yang spesial banget karena kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Mereka adalah atlet berbakat dari cabang olahraga atletik yang meraih banyak banget prestasi di Porkap 2 Morowali kemarin. Nah, kita akan lanjut ngobrol bareng mereka tentang perjuangan, semangat, dan ketekunan mereka di cabang olahraga atletik. Yuk langsung aja kita sambut mereka. Boleh perkenalan diri dulu satu persatu. Hai, perkenalkan nama saya Nada Ananda dari kelas 10D. Jadi saya mengambil cabang olahraga atletik di nomor lari 800 dan 1500 junior putri dan juga lompat jauh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi dari kelas 11F dan saya mengikuti cabang olahraga atletik yang nomor 100, 200, dan 400. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 11D. Saya mengambil nomor atletik, lempar tolak peluru, dan lempar cakram senior putri. Tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman, itu tadi adalah perkenalan singkat dari tamu-tamu spesial kita hari ini. Oke, untuk mengawali podcast yang cerah hari ini, langsung aja kita ngobrol bareng seputar mereka ya, tentang lomba di Porkap kemarin. Mau itu dari persiapan sebelum berangkat sampai lomba, kemudian pengumuman juaranya. Kita akan ngobrol semua ya kepada mereka. Oke, yang pertama, boleh cerita sedikit tentang perasaan kalian waktu diumumkan sebagai juara di Porkap kemarin. Perasaan saya pas diumumkan juara lempar cakram pertama itu, saya tidak menyangka bahwa saya bisa juara di lempar cakram ini. Sedangkan saya di latihan setengah bulan ini, saya tidak pernah mencoba yang namanya cakram itu. Saya cuma fokus ke lembing atau tolak peluru. Tapi saya terpaksa mengisi nomor lempar cakram ini karena memang pesertanya kurang di situ ya. Jadi saya terpaksa untuk mengisi. Saya bermain sebisa saya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa juara di lempar cakram ini. Hebat banget. Oke, itu tadi dari Nia ya, boleh dilanjut dengan Aldi. Perasaan saya ketika diumumkan mendapatkan juara umum, saya merasa senang dan saya rasa latihan saya tidak sia-sia karena hasilnya sangat memuaskan. Luar biasa sekali ya perjuangan dari Aldi. Boleh dilanjut dengan Nada. Silakan. Rasanya bangga, terharu karena latihan kami kurang lebih 1 bulan terbayar dengan memuaskan, bisa mendapatkan medali, tapi tidak expect kalau bisa dapat emas pulang. Jadi dari Nada itu tadi ekspektasinya bahkan tidak sampai ke situ, ternyata mendapatkan juara. Jadi kaget begitu ya? Iya. Nah, itu tadi awal yang sangat luar biasa dari atlet muda berbakat kita hari ini. Oke, selanjutnya dari hasil yang kalian peroleh tadi itu, lebih kaget atau bangga saat mengetahui itu hasilnya? Bagaimana? Siapa yang mau jawab dulu? Kalau saya, Hasilnya itu setelah kamu tahu kamu dapat medali ini, kamu dapat juara, apakah kamu kaget, bangga? Boleh diceritakan? saya merasa bangga karena bisa melewati batas kemampuan saya dan saya rasa terharu sekali bilang saya bisa dapat emas ini karena saya rasa perjuangan saya selama latihan tidak sia-sia. Luar biasa ya. Boleh dilanjut dengan siapa lagi? Ada dengan Dani. Oh ya, Nia boleh. Oke, di sini saya mendapatkan perunggu ini. Saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa mendapatkannya. Tapi dengan kerja keras saya bisa mendapatkan perunggu ini, membawa pulang perunggu ini.
dan saya bangga dan tidak tahu nih. Saya bangga Ji. Bangga sehingga tidak bisa berkata-kata lagi Ya, ya. karena Iya. memang tidak tahu bermain cakram tapi disuruh mengisinya, jadi Ah. saya bersyukur untuk bisa membawa pulang ini walaupun saya tidak tahu bermain cakram gitu. Oh, dari itu tadi sebenarnya ada persiapan untuk mengisi cakram atau tidak? Sebenarnya tidak ada persiapan gitu, cuma karena pelatih saya bilang kamu sudah bisa mendapatkan peluang di situ untuk mendapatkan medali, untuk membawa pulang medali ini, jadi saya terpaksa mengisinya. Begitu. Tapi ya karena lawan saya juga sudah bermain di nasional, jadi saya tidak berharap banyak untuk mau bawa pulang emas. Tapi ternyata dapat juga. Ya ternyata dapat juga, dan saya bisa Luar mendapatkan biasa perunggu ini. ya. Oke. Selanjutnya Nada boleh diceritakan perasaannya. Perasaan saya kaget pas di nomor lompat karena kan pesertanya ada 6 orang, tapi di situ langsung final. Baru di situ juga persiapannya dari kecamatan lain cukup luar biasa, tapi saya juga latihan lompat itu tidak terlalu lama latihan karena lompat juga langsung disuruh isi untuk nomornya dan ternyata bisa mendapatkan emas. Tadi dari perasaan kalian masing-masing ya saat mendapatkan medali yang sudah ada di depan kalian masing-masing, tadi luar biasa sekali. Oke, untuk Nada tadi kan ada cabang olahraga yang berbeda itu ya, lompat jauh dan lari 1.500 meter. Boleh diceritakan apakah dari dua cabang yang cukup berbeda itu tadi, apa tantangan terbesarnya yang dirasakan? Tantangan terbesarnya itu membagi fokus latihan karena lari dan lompat kan cukup jauh berbeda. Nah, kalau lari kan lagi membutuhkan power dan kecepatannya, sedangkan lompat juga butuh kombinasi teknik lari dan awalan. Oke, begitu ya. Nah, untuk Nia sendiri, bagaimana, apakah ada tantangan terbesar dari cabang olahraga yang diambil ini? Dari Tantangan terbesarnya itu ada yang ditolak peluru itu. Yang saya pakai latihan itu cuma 3 kilo. Nah, ternyata yang saya pakai lomba itu 5 kilo. Nah, itu tantangan terbesarnya. Itulah juga saya bingung gitu. Tapi saya demi apa ini saya juga harus mengusahakannya. Karena di situ juga sudah termaksud semifinal, jadi saya mengusahakan ini. Nah, di situ juga ada satu orang yang mengisi dua kategori, senior dengan junior. Dia main di senior, dia juga main di junior. Gitu. bisa begitu ya? Iya. Bisa. Oke. Next untuk Aldi, strategi apa yang dipakai untuk mencapai hasil yang didapatkan saat ini? Boleh diceritakan? Strateginya itu seperti latihan yang konsisten dan pola makan yang dijaga, sama istirahat perbanyak seperti tidur tepat waktu, makan yang tidak terlalu berat supaya bisa menjaga kesehatan tubuh. Itu aja. Oke. Dari Aldi tadi ini, apakah Nada dan Nia juga ada persiapan khusus yang dilakukan sebelum mengikuti perlombaan ini? Boleh dari Nada dulu? Persiapannya juga cukup sama dengan Aldi karena kan nomor yang diperlombakan juga kami sama-sama lari. Jadi kami juga sama-sama programnya seperti itu. Oke, begitu ya. Kalau Nia kan cabang olahraga cukup berbeda ya. Apakah Oh my God, what is that? Oh my God, what is that?
persiapanmu bagaimana? Oke, persiapan saya juga sama dengan mereka, cuma saya beda cabur. Iya. Dari situ saya perbanyak mengangkat beban berat begitu. Oh, Karena memang saya dilempar begitu. Jadi saya perbanyak mengangkat beban barbel begitu, barbel yang di atas. Nah, itu saya mengangkat sampai memang saya betul-betul bisa. Jadi Melatih kekuatan otot tangan. otot tangannya. Iya. Oke, latihan paling berat yang kalian lakukan itu apa? Kalau bagi saya itu latihan yang berat, latihan pas endurance, ketahanan sama ketahanannya, karena di situ kita betul-betul harus menjaga ketahanan tubuh kita, tapi dengan kecepatan yang tinggi dengan waktu yang lama. Begitu. Ini Aldi? Sama? Oh, sama ya. Sama. Nia, boleh. Sama dengan punya nada. Oh, jadi sama. Ini 3 seperti Iya. itu. Latihan terberatnya itu. Iya, latihan terberatnya. Sama. Nah, dari latihan terberat kalian itu tadi, apakah kalian merasa capek? Apakah kalian merasa jenuh sampai mungkin ada saat di mana kalian mau menyerah? Boleh diceritakan? Ada. Saya pernah hampir menyerah karena tidak sanggup dan latihannya terlalu keras. Tapi pas saya bilang saya pasti bisa, dan ternyata memang saya bisa sampai di titik ini, bisa membawa pulang emas dan perunggu ini, dan saya sangat bangga. Oke, itu ya dari Aldi sendiri. Boleh dari Nia? Saya juga pernah kepikiran begitu, untuk menyerah begitu. Yang sudah saya tidak sanggup, saya sudah mau keluar saja begitu. Tapi karena saya percaya diri dan saya pasti bisa, dan saya syukur alhamdulillah saya bisa membawa pulang 2 medali ini. Dengan diri saya melawan rasa malas saya untuk latihan. Jadi saya cuma bisa membawa 2 medali ini pulang. Oke, luar biasa ya. Boleh dari Nada? Pernah sekali saya ingin berhenti, tapi saya ingat tujuan awal saya untuk masuk di cabur atletik, dengan dukungan dari teman dan pelatih serta keluarga juga, jadi saya kembali semangat dan jangan pantang menyerah, dan buktinya saya bisa juga membawa pulang emas dan perak. Sekalian dari perjuangan kalian ini. Nah, dari Nada tadi itu dia ada bilang ya, dukungan dari pelatih, teman-teman, keluarga. Nah, dari Aldi sendiri, dukungannya dari dukungan sampai kembali untuk pantang menyerah itu dari siapa aja? Boleh diceritakan? Pertama dari orang tua dan orang terdekat saya yang mendukung saya, bilang saya pasti bisa. Dari pelatih, teman-teman latihan mungkin ada? Ada, cuman pasti yang paling pertama itu orang tua bilang pasti kok bisa melewati ini semua gitu. Bagus. Boleh dari Nia lagi? Ya, sama juga dukungan dari keluarga, terutama saudara dari bapak saya. Nah, kebetulan dia juga atlet gitu, sudah sampai di nasional main. Nah, saya mengikuti dia. Dia larang saya untuk menyerah begitu. Dan saya juga ingat kata pelatih saya, dia pernah bilang tidak usah memberi banyak-banyak untuk saya, karena saya untuk mempersiapkan untuk lahiran, bawa pulang aja medali. Jadi saya sudah menepati janji saya untuk membawa pulangkan dia medali. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang kalian saat mengikuti lomba. Nah, ketika kalian bertanding, apa yang kalian pikirkan sampai mungkin bisa
harus sampai fokus di lomba yang kalian ikuti tadi. Apa yang dipikirkan? Dari Nia dulu. Yang saya pikirkan itu performa saya, ketenangan saya untuk bermain gitu. Yang saya pikirkan itu bukan apa. Yang saya pikirkan itu Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apa dipikir? yang apa saya pikirkan itu yang ada seorang yang berbicara dengan saya. Katanya ya bisa sebut nama itu. Adil Sarora ini sudah bermain di tingkat nasional. Seperti saya tadi bilang, dia sudah bermain di tingkat nasional. Di situ saya mau kayak apa di situ bilang, saya sudah tidak percaya diri. Tapi saya usahakan bisa untuk bisa mendapatkan itu. Saya bisa untuk biar dia sudah main di nasional begitu. Tapi saya tetap percaya diri untuk bisa bermain di situ. Oke, boleh lanjut. Apa yang kamu pikirkan saat memulai perlombaan? Saya berpikir dan saya rasa tidak mampu karena di nomor perlombaan yang saya ikuti terlalu mepet waktunya. Karena kan yang pertama saya ikuti kan itu di 100, 200 dan 400. Yang pertama saya ikuti itu di 200. Kan paginya kan langsung final, pas sorenya langsung semifinal. Besoknya lagi langsung bertabrakan lagi dengan yang 400 dan begitu juga sorenya. Jadi yang pas yang 100 ini besoknya langsung berlomba lagi. Jadi saya rasa yang pas yang di 100 ini saya tidak mampu lagi untuk mendapatkan medali karena tubuh saya capek sekali. Karena waktu istirahat cuma malam, itu pun tidak cukup. Tetap, tapi dari itu semua tetap mendapatkan hasil yang sangat membanggakan. Memberi apresiasi. Oke, boleh lanjut Nada. Saya cuma fokus di teknik yang saya dilatih dengan pelatih kami, serta saya tidak memikirkan tentang lawan kami yang cukup bisa dibilang keras juga, tapi saya pastikan juga pasti kami bisa supaya tidak gugup. Mentah-mentah beda tadi di nasional itu ada yang baru bilang begitu. Apa lagi dari? Oke, lanjut untuk Nia. Ada momen yang paling menegangkan atau seru selama perlombaan? Melawan ada utara lagi. Ada serunya, ada menegangkannya begitu. Iya, boleh diceritakan singkat. Oh, ini coba dulu yang lain kok. Ini dilempar lembing. Iya. Saya cukup kecewa dengan diri saya sendiri di hari itu. Saya cuma bisa menancapkan satu patokan di lembing ini, sedangkan yang 5-nya itu kan kita diberi 6 kali kesempatan untuk melempar begitu. Nah ternyata di sini dia 5 kali itu up, dia tidak menancap, tapi jauh tapi tidak menancap. Di situ saya bilang sama diri saya sendiri, kok bisa kayak gini gitu. Jangan menancap. Itu saya semua dari junior senior kasih semangat saya untuk bisa. Nah, ternyata terakhirnya itu yang ke-5-nya itu cuma menancap, cuma mengambil 19 meter, itu pun dilewati dengan lawan. Jadi itu ya. Oke, untuk Aldi, ada tips yang paling penting atau saran dari pelatih yang selalu diingat? Ada. Ya. Cuman yang disuruh bilang jaga pola makan sama istirahat diperbanyak supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Cuman itu yang dikasih sama saya oleh pelatih saya. Jadi itu selalu diingat ya. Iya. Dari perlombaan. Oke. Untuk Nada, dari hasil yang sudah didapatkan, siapa yang berperan paling besar atas kemenangan yang sudah didapatkan?
berperan paling besar gimana nih? Pastinya pelatih saya dengan orang tua saya juga pasti berkesan sekali karena tidak menyangka juga saya bisa mendapatkan 2 medali ini, padahal ini lomba perdana saya juga karena sempat kemarin ikut seleksi Kopda tapi belum bisa, jadi ini lomba perdana saya tapi alhamdulillah bisa mendapatkan. Yang terakhir, pesan untuk teman-teman yang ingin mencoba atletik tapi merasa belum percaya diri, boleh di sarannya dulu dari ini ya. Nada. Nada, silakan. Apa nih? Saran untuk teman-teman yang ingin mencoba atletik. Saranku sih jangan malu, jangan takut aib, jangan takut hitam, jangan takut seperti Kata Kak Rohman, tidak apa hitam, tidak yang apa penting manis. hitam yang penting yang penting manis plus berprestasi. Ya, benar. Nah, jadi untuk kalian yang punya bakat sama punya performa yang oke, jadi jangan malu-malu untuk gabung di cabang olahraga yang kalian sukai. Oke, luar biasa ya saran dari Nada. Selanjutnya siapa? Nia. Jangan Oke. pernah ragu pada kemampuanmu sendiri karena kau lebih kuat dari apa yang kau kira. Nah, berani Kadang mencoba ekspektasi. adalah awal dari segala kemungkinan dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Oke, luar biasa ya saran dari Nia. Selanjutnya kita dengarkan saran dari Aldi. Silahkan. Masa tidak ada? Udahlah bye semuanya, bye. Aku muak. Sarannya beberapa kata atau apalah pesan kesannya atau apa, boleh silahkan saran. Pesan dari saya, jangan malu untuk mencoba dan jangan takut gagal. Jika kau takut Gagal, gagal, guys. pasti kau tidak akan berhasil. Itu pesannya dari Aldi. Pede aja dulu gak sih? Pede aja dulu pertama. Boleh pesannya dari Nada dulu, karena tadi saran ya, sekarang pesan. Boleh. Pesan sepatah kata. Pesanku sih jangan patah semangat sebelum mencoba. Pasti ekspektasi yang kamu bayangkan tidak selalu menjadi kenyataan, tapi tetap semangat untuk mencoba karena tanpa mencoba pasti tidak akan ditahu hasilnya. Sekarang pesan dari Nia. Silahkan. Pesan saya itu jangan menyerah dulu sebelum mencoba karena pasti kalau kamu mengira diri kamu bisa tapi kamu tidak mencobanya, pasti di akhir nanti kamu menyesal. Pasti. Pesan dari atlet hebat kita hari ini sangat menyentuh, bagaimana ceritanya dimulai dari latihan yang mereka lalui, kemudian masa-masa saat mengikuti perlombaan, kemudian sampai pada saat ini mereka pulang dari Pon Cup kemarin. Sangat memberikan motivasi untuk kita semua ya, apalagi terutama untuk teman-teman yang ingin mencoba cabang olahraga atletik. Terima kasih dari Nada, Aldi, dan Nia yang hari ini sudah bisa berbagi cerita yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Kemudian semoga kisah dan semangat kalian ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang dunia atletik dan kisah inspiratif lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian saja podcast. Oke, sampai jumpa di episode Spectra Voices selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa. Dadah. Hore!